Saudara-saudari yang terkasih, umat Allah Paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang yang terkasih, berkah dalem. Tidak terasa saat ini kita sudah memasuki masa Prapaskah, masa retret agung, saat dimana kita diajak untuk kembali menikmati, merasakan, mencecap rahmat kasih karunia Allah di dalam masa-masa pertobatan kita. Sementara itu kita masih berada di dalam masa pandemi. Entah berapa banyak orang, bahkan mungkin juga anggota keluarga kita yang telah meninggal karena pandemi ini. Secara khusus mari kita juga berdoa bagi para imam, mungkin juga Bapak Uskup, juga segenap kaum beriman yang telah dipanggil Tuhan karena wabah ini. Saudara-saudari, meskipun situasi sulit seperti ini harus kita hadapi, tetapi iman kita tetap juga harus terus bertumbuh, berkembang, dan juga menghasilkan buah. Kita diajak untuk senantiasa menyerahkan diri kita kepada rahmat Allah. Kita percaya bahwa dengan rahmat Allah itulah iman kita akan semakin didewasakan, dan kita akan mampu melalui ini semua. Masa Prapaskah melalui pendalaman HPP ini, kita berharap bahwa iman kita juga semakin bertumbuh, berkembang di tengah situasi yang sulit ini bersama dengan Rasul Petrus. Saudara-saudari, tahun 2021 secara khusus kita bersama dengan seluruh umat di Keuskupan Surabaya diajak untuk bersama-sama mengenali Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Mengenal berarti sebuah ajakan untuk menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus berarti saya, Anda, kita semua diajak untuk semakin mengenal, semakin dekat dengan Kristus sendiri. Menjadi murid berarti adalah sebuah ajakan untuk hidup semakin akrab, dekat dengan Kristus Sang Guru sendiri. Dan bagi kita semua, hal itu dapat kita lakukan ketika kita semakin mencintai sabda Allah. Semakin mengenal Kristus berarti juga sebuah ajakan, saya dan Anda, kita semua, untuk semakin mencintai sabda Allah. Kita diajak mulai dari hal yang sederhana, semakin sesering mungkin membaca sabda Allah itu. Sehingga dengan menjadikan diri kita sebagai murid Kristus, mengenal Kristus sebagai Guru dan Tuhan, kita berharap bahwa komunitas kita mulai dari yang paling kecil, keluarga, lingkungan, stasi, dan paroki, sungguh menjadi sebuah komunitas iman yang semakin guyup, yang semakin misioner, yang semakin menghadirkan Kristus itu sendiri. Untuk menemani perjalanan kita mengenai Yesus, Tuhan dan Guru, kita mengundang Simon. Simon adalah seorang yang pertama kali dipilih sendiri oleh Yesus untuk mengikutinya, dan kemudian hari oleh Yesus diberi nama Petrus. Dalam perjalanan selanjutnya, Simon Petrus memiliki peran yang menonjol di antara murid-murid Yesus yang lain. Dengan pembawaan yang reaktif, spontan, dan terus terang, Simon Petrus sering mewakili teman-temannya dalam menyampaikan perasaan dan pendapatnya kepada Yesus. Bersama Yakobus dan Yohanes, Simon Petrus selalu diajak Yesus mengalami peristiwa-peristiwa yang khusus, berada di atas gunung, menyaksikan kemuliaan Yesus, berdoa bersama Yesus ketika di Taman Getsemani. Bahkan ia diberi kuasa oleh Yesus untuk memegang kunci kerajaan surga. Simon juga pernah dimarahi oleh Yesus ketika ia
bersikap terhadap Yesus. Dia pula lah murid Yesus satu-satunya yang melakukan penyangkalan Yesus di depan orang-orang lain. Dan kemudian kita tahu bahwa Petruslah yang memimpin gereja pada masa awal perkembangan setelah kenaikan Yesus ke surga. Oleh karena itu, Petrus adalah paus yang pertama. Tentu dinamika perjalanan hubungan Petrus dengan Yesus sang guru kemudian menjadi sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Dalam proses mempersiapkan bahan pendalaman APP ini, ditetapkan bahwa temanya adalah bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan. Dan tema ini nantinya dibagi dalam 6 pertemuan yang merupakan sebuah proses perjalanan mengikuti dan menjadi murid Yesus. Yang pertama, ikutilah aku. Yang kedua, pengakuan Petrus. Yang ketiga, enyahlah iblis. Yang keempat, dengarkanlah dia. Yang kelima, penyangkalan. Dan yang terakhir, yang keenam, apakah engkau mengasihi aku? Yang dimaksud dengan proses adalah bahwa kita diajak berjalan bersama Simon Petrus yang diawali pada peristiwa di pantai ketika Yesus menjumpai Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes untuk diajak mengikutinya. Mereka mengikuti Yesus melalui dinamika relasi yang semakin hari semakin mendalam dan berpuncak pada pengalaman kebangkitan Yesus di pantai. Berawal dari pantai dengan ajakan Yesus, ikutilah aku, dan setelah melalui perjalanan yang tidak mudah kembali lagi ke pantai dengan ajakan yang sama, ikutlah aku. Dari pantai hingga sampai ke pantai lagi, berbagai macam pengalaman pembentukan Petrus dan para murid lainnya oleh Yesus guru dan Tuhan. Maka untuk mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan merupakan sebuah proses perjalanan yang panjang, bukan sekedar peristiwa yang terjadi begitu saja. Saudara-saudari, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama bagi kita di dalam menjalani pendalaman iman pada tahun ini. Yang pertama, sebuah perjalanan. Maksudnya apa? Karena bahan pendalaman iman APP ini merupakan sebuah proses perjalanan mengikuti Yesus, maka sebaiknya nanti dalam mendalami kita mengikuti sesuai urutan yang ada dari pertemuan ke-1 sampai ke-6. Jangan loncat-loncat atau jangan kemudian kita pilih hanya pertemuan 1, ke-3 atau 5 dan seterusnya. Hal yang perlu diperhatikan yang kedua, bersumber dari Injil Markus. Jadi bahan yang disediakan di sini bersumber dari Injil Markus karena tahun 2021 merupakan tahun Markus dan Injil Markus paling lugas dalam penulisannya sehingga mudah dirasakan dan kita mengerti. Tetapi dalam pertemuan ke-6 nanti akan digunakan Injil Yohanes untuk lebih membantu bagi kita mengalami peristiwa kebangkitan Yesus. Yang perlu diperhatikan yang ketiga adalah hadir dan mengalami peristiwa. Hal ini penting dan tidak boleh diabaikan bahwa ketika membaca Injil atau mendengarkan, kita tidak hanya membaca secara tergesa-gesa atau mendengarkan sekilas sambil lalu saja, tetapi kita diajak untuk turut serta merasakan dengan hati. Kita sungguh membayangkan bahwa kita ikut hadir dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam Injil, sehingga kita dapat mengalami peristiwa itu secara lebih dekat. Yang keempat, paroki tim APP telah menyediakan bahan-bahan pendalaman, baik melalui buku maupun juga melalui media video yang ada di YouTube. Umat dapat menggunakan media-media itu secara bijaksana sesuai kebutuhan dan keadaan Anda semua. Yang kelima berkaitan dengan cara.
pendalaman iman dapat dilakukan secara pribadi atau kelompok. Masing-masing ketua lingkungan dan ketua stasi sudah mendapatkan informasi tentang ini. Silahkan Anda baik secara pribadi atau bersama sesuai situasi ambil bagian di dalam pendalaman ini. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, demikian rangkaian dari pendalaman iman yang akan kita adakan selama masa Prapaskah ini. Selamat memasuki masa Prapaskah, selamat mengikuti pendalaman iman APP tahun ini bersama dengan keluarga Anda masing-masing, bersama dengan lingkungan, secara daring mungkin, atau juga bersama dengan segenap umat di stasi. Semoga masa Prapaskah ini sungguh menjadi masa yang penuh berkah, penuh rahmat bagi kita semua. Berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan memohon bimbingan dari Tuhan. Untuk itu, kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, syukur kami aturkan kepadamu atas segala rahmat kehidupan dan iman yang Kau anugerahkan kepada kami. Meskipun masih dalam situasi pandemi, kami tetap merenungkan perjalanan iman kami pada Yesus, Guru dan Tuhan. Sesuai dengan prioritas pastoral tahunan, pada tahun 2021 ini bersama Santo Petrus dan Rasul lainnya, kami merenungkan kembali pengenalan kami pada Yesus, Guru dan Tuhan, sebagai sumber dan pokok iman gerejamu yang kudus. Pada pertemuan pertama ini, kami mengawali perjalanan pengenalan kami di pantai, ketika Yesus mengajak Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk mengikutinya. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat merenungkan kembali perjalanan iman kami dengan setia, sehingga membuahkan pembaharuan hidup. Dengan pengantaran Yesus Putra-Mu, Guru dan Tuhan, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pertemuan APP yang pertama ini, kita akan diajak untuk memahami Injil dengan membaca Injil Markus 1 ayat 16 sampai 20. Mari kita baca pelan-pelan dengan penuh penghayatan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mencoba mendalami Injil kita pada pertemuan pertama ini dengan dibantu beberapa pertanyaan. Mari kita renungkan dalam hati kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, menurut Bapak Ibu dan para saudara,
mengapa Petrus dan teman-temannya segera mengikuti Yesus? Menurut Anda, apa yang diharapkan mereka dari Yesus? Yang kedua, menurut Bapak, Ibu, dan para saudara, di pantai itu apa saja yang telah Petrus korbankan untuk mengikuti Yesus? Yang ketiga, menurut Anda, mengapa Zebedius, ayah Yakobus dan Yohanes, serta orang-orang upahannya tidak diajak Yesus untuk mengikutinya? Mari kita merenungkan sabda Tuhan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Selamat sore Ibu Bapak yang terkasih di dalam Kristus. Perjalanan kita mengenal Yesus, Guru dan Tuhan, bersama Petrus dan para murid Yesus lainnya, kita awali dari pantai ketika Yesus berjumpa dengan Petrus dan Andreas. Marilah kita berusaha membayangkan diri kita ikut hadir di pantai dalam peristiwa perjumpaan tersebut. Yesus berjalan menyusuri Danau Galilea. Tidak dijelaskan untuk apa Yesus berjalan di pantai itu. Yesus melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, yang sedang menebarkan jala. Tentu mereka adalah nelayan yang sedang bekerja. Yesuslah yang datang mendekati mereka berdua yang sedang bekerja dan berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata-kata ajakan Yesus ini tentu disampaikan dalam jarak yang dekat. Tidak mungkin dengan berteriak dari jauhan. Ajakan yang ditawarkan oleh Yesus ini terasa janggal. Apabila ajakan yang ditawarkan oleh Yesus ialah menjala ikan yang banyak, maka ajakan itu merupakan tawaran yang sangat menggiurkan bagi mereka. Namun ajakan yang ditawarkan oleh Yesus ialah menjadi penjala manusia. Jika para saudara yang mendengar ajakan itu, apa reaksi yang muncul dalam diri para saudara? Yang lebih aneh lagi, Petrus dan Andreas segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Nampaknya mereka berdua tidak berpikir panjang, apalagi menanyakan maksud ajakan Yesus tersebut. Seringkali jika kita mendengar ajakan atau kata-kata yang belum jelas, kita meminta penjelasan dengan bertanya, "Apa maksudmu?" Tetapi Petrus dan Andreas sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Namun mereka menjawab Yesus itu dengan tindakan, yaitu segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dari peristiwa ini nampak dengan jelas bahwa untuk mengikuti Yesus tidak perlu banyak kata atau alasan. Yang penting, yang paling penting, mau atau tidak. Petrus dan Andreas mengiyakan ajakan Yesus dengan segera tanpa banyak kata. Kemudian Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi. Yesus melihat Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jalannya di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedius, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Ungkapan meneruskan perjalanan sedikit lagi menunjukkan tidak jauh dari tempat Yesus berjumpa dengan mengajak Petrus dan Andreas.
Sama dengan Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes juga bersaudara karena mereka anak Zebedius. Zebedius adalah seorang nelayan yang cukup mampu secara ekonomi karena mereka memiliki perahu untuk menjala ikan dan orang-orang upahan yang bekerja padanya. Jika Petrus dan Andreas sedang menebarkan jala, tetapi Yakobus dan Yohanes sedang membereskan jala setelah dipergunakan untuk menangkap ikan. Rupanya Yakobus dan Yohanes tidak sendirian, karena mereka bersama ayah dan orang-orang yang bekerja pada ayah mereka. Reaksi Yakobus dan Yohanes sama seperti Petrus dan Andreas, yaitu meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Petrus dan teman-temannya meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus? Apa yang menjadi harapan Petrus dan teman-temannya terhadap Yesus sehingga mereka meninggalkan semua untuk mengikuti Yesus? Yang mengikuti Yesus adalah Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Apakah Zebedius dan orang-orang upahan juga diajak Yesus, tetapi mereka tidak mau? Atau apakah Zebedius dan orang-orang upahan itu tidak diajak Yesus? Yang pasti Yesuslah yang berinisiatif untuk menjumpai dan mengajak mereka untuk mengikuti Dia. Yesus menjumpai mereka dalam hidup sehari-hari, di tengah pekerjaan mereka, bukan dalam situasi yang khusus. Kata-kata Yesus, "Mari ikutlah aku," menunjukkan bahwa inisiatif pertama berasal dari Yesus, bukan inisiatif mereka sendiri. Dengan menerima ajakan Yesus untuk mengikutinya, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes telah mengambil keputusan pribadi secara bebas, bukan karena dipaksa atau terpaksa. Mengikuti Yesus merupakan keputusan pribadi untuk menjawab "ya" atas ajakan Yesus. Meskipun mereka masing-masing sebagai pribadi diajak Yesus dan mengambil keputusan secara pribadi untuk mengikuti Yesus, namun mereka dibentuk Yesus sebagai sebuah persekutuan, komunitas para murid. Ini berarti mereka satu sama lain saling memiliki hubungan pribadi yang diikat oleh Yesus sendiri. Mereka bukanlah individu yang tidak ada hubungannya satu sama lain, tetapi sebagai sebuah persekutuan Yesus. Kita telah mengalami bersama bagaimana Petrus dan teman-temannya mengikuti Yesus. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada diri sendiri. Dengan menerima baptis, kita telah menjadi murid Yesus. Beragam keadaan dan situasi saat kita menerima baptis. Ada yang ketika masih bayi, anak-anak, remaja, pemuda atau pemudi, dewasa, bahkan lanjut usia. Banyak yang berperan dalam menjadikan kita sebagai umat Katolik. Orang tua, anak, istri, atau suami, saudara, teman, dan sahabat, guru, katekis, imam, suster, tetangga yang Katolik, dan masih banyak lagi yang berperan. Jika kita ditanya mengapa menjadi Katolik, tentu aneka ragam juga jawabnya. Ada yang karena orang tua sudah Katolik, teladan orang-orang Katolik, suami atau istri Katolik yang penuh kasih, anak-anak yang sudah Katolik sangat mencintai orang tua, romo yang murah hati dan mudah menolong, suster yang baik hati dan selalu mengajar dengan baik, guru yang sabar dan bijaksana. Mungkin juga ada yang karena merasa terpaksa.
Yang pasti sampai hari ini kita masih menjadi murid-murid Kristus dalam gereja Katolik. Maka dalam kesempatan masa Prapaskah ini kita diajak untuk merenungkan kembali perjalanan kita mengenal Yesus, Guru dan Tuhan yang kita imani. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, langkah selanjutnya adalah pertanyaan pribadi. Di pinggir pantai, kita telah menyaksikan panggilan murid-murid Yesus yang pertama, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Marilah sekarang kita kembali pada diri kita sebagai murid-murid Yesus dan bertanya. 1. Tentu sebagian dari kita sudah dibaptis. Sejak kapan Anda dibaptis? Mengapa Anda menerima baptis? Siapa saja yang berperan sehingga Anda mengenal Yesus dan menerima baptis? 2. Percayakah Anda bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang memilih Anda untuk mengikutinya sebagai murid-Nya? 3. Mengapa Anda tetap mengikuti Yesus sampai hari ini? Apa yang Anda harapkan darinya? 4. Untuk mengikuti Yesus, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes mengorbankan jalan, perahu, ayahnya, dan orang-orang upahan. Mereka telah meninggalkan cara hidup yang lama agar dapat mengikuti Yesus. Lalu, apa yang telah Anda korbankan untuk mengikuti Yesus sebagai murid-Nya? 5. Seperti para murid Yesus yang pertama, dibentuk oleh Yesus menjadi sebuah persekutuan komunitas. Demikian pula kita. Apakah Anda juga disatukan dalam sebuah komunitas? Apakah Anda memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan anggota komunitas para murid Yesus di sekitar Anda? Siapa saja mereka ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita lanjutkan pertemuan pada hari ini dengan doa APP. Kita doakan secara bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, sudah sekian lama seluruh dunia berada dalam situasi hidup yang sulit karena pandemi COVID-19. Banyak yang telah menjadi korban. Tentu Engkau merasakan kesedihan kami. Kami sedih karena kami tidak dapat lagi dengan leluasa berkumpul dalam persekutuan untuk menumbuhkan iman kami. Terlebih kami hanya sebatas merayakan Ekaristi, sumber iman kami, secara virtual. Meski tidak mudah, kami terus berusaha mengembangkan iman kami dalam keluarga. Berkenanlah Engkau selalu melindungi dan menguatkan iman kami. Jangan biarkan kami menjauh dari-Mu. Maka dalam masa Prapaskah ini, kami tetap berjuang untuk menempuh jalan pemurnian iman dengan merenungkan sabda Putra-Mu.
Berkatilah semua orang, terutama mereka yang sedang berjuang menyelamatkan banyak orang. Berkatilah juga para pemimpin masyarakat, negara, dan gereja, para gembala umat di lingkungan, stasi, dan paroki, beserta keluarga mereka. Berilah kekuatan ilahi-Mu bagi mereka yang sedang berada dalam situasi yang lebih susah dari kami akibat pandemi ini. Bantulah kami agar mampu setia menjaga keselamatan diri dan sesama dengan mentaati tetap disiplin mematuhi protokol yang telah ditentukan. Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah menerima persembahan iman kami yang sederhana di masa Prapaskah ini. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Yesus, Guru dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu Maria, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tentu Engkau merasakan keprihatinan hidup kami saat ini. Bantulah kami senantiasa dengan doa-Mu. Kita doakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita lanjutkan dengan doa penutup. Kita doakan bersama-sama. Bapa, terima kasih karena kami boleh mendengarkan dan merenungkan sabda Yesus, Guru dan Tuhan yang kami imani. Sebelum menutup pendalaman iman ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa kami. Juga bagi mereka yang telah meninggal, marilah kita hening sejenak berdoa secara pribadi dalam hati. Jagalah dan lindungilah perjalanan hidup kami selanjutnya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pertemuan APP yang pertama pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi diutus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bertemu kembali dalam pertemuan APP yang kedua. Untuk itu, marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini, pertemuan APP yang pertama, dengan berkat dari gembala kita, yaitu Romo Soni.
Marilah kita persiapkan diri untuk memohon berkat. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita baru saja mengikuti rangkaian acara pendalaman iman kita, pertemuan yang pertama. Kita bersyukur kita bersama boleh melaksanakan pendalaman ini, dan kita akan mengakhiri pertemuan kita, doa-doa kita dengan bersama-sama mohon berkat Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, beserta dengan seluruh keluarga, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan juga dinaungi oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan memberkati.